Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi kuliah subuh, yaitu muhasabah diri. Muhasabah secara sederhana bisa dipahami sama dengan introspeksi, yaitu seseorang bertanya kepada dirinya sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan agar jiwa menjadi tenang dan memastikan secara gamblang apakah perbuatan yang dilakukan dalam kehidupannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Mereka tidak pernah menutup malam harinya kecuali telah melakukan muhasabah. Bahkan seorang Abu Bakar mampu menghisap dirinya sendiri sedemikian rupa. Menjelang akhir wafatnya, Abu Bakar memanggil putrinya Aisyah radhiyallahu an. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya semenjak kita menangani urusan kaum muslimin, tidak pernah makan dari dinar dan diam mereka. Yang kita makan adalah makanan yang keras dan sudah rusak." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah Abu Bakar menghisap dirinya sendiri. Bahkan sahabat utama Nabi itu tidak memperkenankan putrinya Aisyah mengambil apa yang dimilikinya. Semuanya diminta untuk diserahkan kepada Umar bin Khattab. Tentu langkah Abu Bakar ini sangatlah berat. Tetapi tatkala muhasabah telah menjadi gaya hidup, maka tidak ada yang lebih penting selain mensucikan diri demi ridho ilahi. Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lainnya benar-benar serius menghisap dirinya. Hal tersebut tidak lain karena hadis Nabi yang berbunyi, "Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya? Tentang masa mudanya, digunakan untuk apa? Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Dan tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, sebagai apapun dan di masa apapun, seorang muslim wajib melakukan muhasabah sebelum hari perhitungan benar-benar kita hadapi. Pantas jika Umar bin Khattab sering mengingatkan umat Islam untuk selalu melakukan muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya, hitunglah diri kalian sebelum datang hari perhitungan. Dalam pandangan Hasan al-Basri, muhasabah akan meringankan hisab di hari akhir. Sebab Allah tidak pernah melewatkan satu perbuatan pun, melainkan telah tercatat di sisinya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-6, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Hasahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid." Pada hari ketika mereka semuanya dibangkitkan, Allah lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitung amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, jadi tidak sepatutnya jika seorang muslim melewati hari-harinya tanpa melakukan muhasabah diri, karena hanya dengan muhasabah itulah hati kita terjaga dari kelalaian, mulut terhindar dari mengucapkan keburukan, dan perbuatan kita akan terpelihara dari segala maksiat dan kemungkaran. Dengan demikian, muhasabah berarti perlu kita lakukan setiap hari. Mengenai waktunya, Ibnu Qayyim berkata,
muhasabah itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan dan setelah melakukan perbuatan. Demikian beliau terangkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Muhasabah sebelum melakukan perbuatan, seorang muslim berhenti pada awal keinginan dan kehendaknya serta tidak bersegera melakukan perbuatan sampai jelas statusnya. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apakah perbuatan yang diinginkan mampu dilakukan atau tidak? Yang kedua, apakah perbuatan itu sesuai syariat? Yang ketiga, apakah perbuatan itu akan dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Sementara itu, untuk muhasabah setelah melakukan perbuatan dapat dicek apakah perbuatannya sesuai syariat dan apakah dilakukan ikhlas karena Allah. Menurut Ibnu Qayyim, muhasabah setelah melakukan perbuatan ini ada 3 macam. Macam yang pertama, muhasabah atas ketaatan yang diabaikan. Yang kedua, muhasabah atas setiap perbuatan yang apabila ditinggalkan lebih baik daripada dilakukan. Yang ketiga, muhasabah atas perbuatan yang mubah yang tidak dilakukannya. Lebih jauh, Ibnu Khudamah berkata, seyogianya bagi seorang muslim itu menyisihkan waktunya pada pagi hari dan sore hari untuk melakukan muhasabah diri, dan ia menghitung-hitungnya sebagaimana para pedagang dengan rekan-rekannya menghitung keuntungan dan kerugian transaksi mereka setiap akhir penjualan. Dengan gemar, rutin, dan terus-menerus melakukan muhasabah diri, maka kita akan memperoleh banyak manfaat atau keuntungan. Yang pertama, mendorong diri sendiri semakin antusias dan konsisten melakukan amal-amal soleh, sehingga lahir kesadaran dan harapan akan kepada Allah hingga lahir kekhusyukan dalam setiap ibadah. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu Yauja innahum kanu yusyari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rohaba wa kanu lana khashiin. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepada Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, mereka selalu bergegas di dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan khusyuknya. Yang kedua, tidak akan pernah lupa, apalagi memandang salah karunia dan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkannya. Dengan kata lain, akan memantik rasa syukur yang mendalam atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan terhindar dari melakukan ghibah, fitnah, dan namimah yang akan berakibat pada hangusnya pahala dari amalan solih yang disusun selama hidupnya. Sebab orang yang bicaranya buruk adalah orang yang pasti tidak pernah melakukan muhasabah diri, sehingga berlaku kata pepatah, semut di seberang jauh kelihatan, sedangkan gajah di depan mata tidak terlihat. Dengan demikian, merugilah muslim yang menghabiskan umurnya tanpa bermuhasabah, sehingga hatinya keras dan buruk perangainya. Padahal hanya dengan muhasabah semata iman seseorang akan terpelihara dan takwa menjadi sebuah kenyataan. Marilah pada bulan Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak muhasabah diri, membangun budaya muhasabah diri sendiri. Akhirnya saya cukupkan sekian kuliah subuh ini. Selamat menjalankan ibadah
puasa semoga pada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.